Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islamisasi di Indonesia dan teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islamisasi dan teori masuknya agama Islam di Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara belum dapat diketahui secara pasti. Namun para ahli memperkirakan masuknya agama Islam ke Nusantara melalui bukti-bukti sejarah. Proses masuknya Islamisasi di Nusantara dikatakan juga tidak terlepas dari perdagangan. Kepulauan Indonesia yang terkenal dengan hasil-hasil buminya menjadi daya tarik bagi pedagang dari berbagai bangsa, antara lain yaitu Persia, Gujarat, Arab, dan Cina. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan melalui Selat Malaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka jugalah mereka mengunjungi pusat-pusat perdagangan, antara lain di Pulau Jawa, misalnya di Jepara, Tuban, dan Gresik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia melalui perdagangan. Faktor-faktor yang mempermudah proses masuknya Islamisasi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang memudahkan proses Islamisasi di Indonesia antara lain, yaitu pertama, Islamisasi dilakukan secara damai tanpa adanya pertumpahan darah. Yang kedua, dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya perbedaan golongan masyarakat. Dengan hal ini dapat mempermudah proses Islamisasi di Indonesia juga. 3. Proses Islamisasi dilakukan secara menarik dan digabungkan dengan unsur keseruan dan kebudayaan setempat tanpa menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada. 4. Sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah dan sikap toleransi yang tinggi memberikan peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lainnya. Dengan hal ini, maka bangsa Indonesia dapat dengan mudah menerima ajaran agama Islam. 5. Proses masuknya agama Islam juga sangat simpel. Dengan sederhana dan acara-acara keagamaan dalam Islam tidak perlu membutuhkan banyak biaya sehingga lebih mudah diajarkan ke segala kalangan. 6. Adanya akulturasi antara kebudayaan yang sudah mapan pada era sebelumnya dengan kebudayaan Islam. Hal ini yang menjadikan Islam bisa dengan mudah diterima di masyarakat Indonesia. Teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara dibawa oleh saudagar dan ulama dari Gujarat atau India, serta juga dari wilayah pelabuhan lain di India seperti Malabar dan Bangala. Teori ini dibuat berdasarkan bahwa Islam di Indonesia yang berkembang pada masa awal abad ke-15 ini sama dengan Islam yang berkembang di India, yaitu Islam yang bercorak sufistik atau yang dipengaruhi aliran Sufi. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan karena umat Muslim di Indonesia yang mana sebagian besar menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Teori Persia. Menurut teori ini, Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi tersebut adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah atau Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan budaya Tabuik di Minangkabau. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu pada masa Iran bukan merupakan pusat persebaran Islam. Selanjutnya yang kita kenal dengan teori Arab. Teori Arab. Teori ini berdasarkan Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama Damaskus dan Syria yang merupakan pusat dinasti Umayyah.
Teori ini didukung oleh fakta bahwa mazhab yang populer di Indonesia, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i, yang juga populer di Arab dan Mesir. Kemudian, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori Cina. Teori ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa kebudayaan Cina dalam unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Menurut Haji de Graaf yang telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik, memperlihatkan adanya peranan orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar seperti Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Bung Sui Ho dan Raja Demak atau Raden Fatah adalah Islam yang dibawa oleh kaum Syiah atau Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruh budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan budaya tabuik di Minangkabau. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu pada masa Iran bukan merupakan pusat persebaran Islam. Selanjutnya yang kita kenal dengan teori Arab. Teori Arab. Teori ini berdasarkan Islam masuk pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama Damaskus dan Syria yang merupakan pusat dinasti Umayyah. Teori ini didukung oleh fakta bahwa mazhab yang populer di Indonesia, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i yang juga populer di Arab dan Mesir. Kemudian, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Teori Cina. Teori ini didasarkan pada argumen yang relatif sama dengan teori Persia, yaitu banyaknya unsur kebudayaan Cina dalam beberapa kebudayaan Cina dalam unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Baiklah, sekian dari pembahasan saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.